Assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini saya ingin memperkenalkan diri serta latar belakang ciri khas daerah saya. Simak videonya baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam kondisi sehat ya. Walaupun masa ini sedang pandemi, PPKM masih berkelanjutan, dan saya harap kalian semua tetap menjaga protokol kesehatannya ya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Krotul Aini. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Sylvie atau enggak Sylvia. Saya lahir di kota Tangerang, tepatnya pada tanggal 10 Juli 2002. Sedikit bercerita tentang hidup saya. Saya ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Madinatul Najah, lulusan tahun 2020. Setahun setelah saya lulus, saya mengajar di pondok pesantren menjadi guru mutolaah dan guru ngaji sambil mempersiapkan diri saya di tahun ini untuk berkuliah. Dan alhamdulillahnya dengan izin Allah serta dukungan kedua orang tua saya, teman-teman saya, kerabat saya, dan saudara-saudara saya bisa lulus di jalur mandiri dengan jurusan manajemen dakwah, fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Oh iya, jadi pada saat itu Sylvie juga mengikuti pendaftaran PBSB dari pemerintah yang diselenggarakan di sekolah. Nah, jalur ini adalah jalur beasiswa dan saya mengambil jurusan pendidikan manajemen di Universitas Negeri Jakarta. Tetapi saya belum diizinkan untuk berkuliah di sini. Sempat sedih sih untuk melanjutkan rencana kuliahnya, tapi saya tetap berusaha dan berdoa agar kedepannya saya bisa berkuliah di universitas yang saya inginkan. Dan ketika jalur UMPTKIN dibuka, saya juga mengikuti jalur ini. Akan tetapi ada kendala jaringan, yaitu wifi di rumah saya tiba-tiba mati di pertengahan ketika saya tes, dan akhirnya saya tidak bisa melanjutkan tes dikarenakan kendala tersebut. Dan pada saat pengumuman saya dinyatakan tidak lulus. Mungkin karena kendala tersebut dan kelalaian saya dalam mengisi soal. Setelah saya beberapa kali mencoba jalur untuk memasuki perguruan tinggi, dan alhamdulillahnya saya dapat lulus di jurusan manajemen dakwah pada jalur mandiri. Dan untuk adik-adik semua yang tahun depan ingin berkuliah, tetap semangat dan jangan lupa berdoa, usaha. Selain itu juga, saya mempunyai prestasi di bidang seni dan tapak suci loh. Sekaligus menjadi organisasi ketika saya menjabat. Dan saya juga termasuk orang optimis, rendah hati, dan bertanggung jawab dalam hal apapun itu. Dan dalam segi prestasi dan kemampuan, saya juga berkeinginan sekali untuk menjadi seorang guru pegawai negeri sipil. Banyak orang yang bertanya, mengapa sih ingin menjadi seorang guru? Apa sih untungnya? Nah, ini alasan saya mengapa saya ingin menjadi seorang guru. Karena dapat berdiskusi dengan siswa dan mengamalkan ilmu yang saya punya, upaya menjadikan siswa ke depannya bisa memajukan bangsa Indonesia dengan belajar yang bersungguh-sungguh, di mana dengan usaha belajar bersungguh-sungguh tersebut dapat menghasilkan prestasi. Baik, sekarang Sylvie mau ngejelasin ciri khas daerah dari adat Sunda. Baik, sekarang kita membahas ciri-ciri khas daerah dari keluarga saya ya. Oh iya, sebelumnya saya pengen ngasih tahu nih, saya itu termasuk anak pertama dari 4 bersaudara. Dan saya memiliki orang tua saya yang berasal dari Tasikmalaya. Kalian tahu nggak Tasikmalaya itu berada di mana? Nah, Tasikmalaya itu berada di Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Jadi pada saat itu Gubernur Jawa Barat yang bernama Ridwan Kamil secara resmi melantik 2 pasangan kepala daerah pemenang pilkada pada tahun 2020, tepatnya di Gedung Sate, Kota Bandung pada hari Senin tanggal 26 April 2021. Mereka yang dilantik yakni Bupati Bandung yang bernama
Dadang Supriyatna beserta wakilnya yang bernama Sahrul Gunawan. Kemudian Bupati Tasikmalaya yang bernama Ade Sugianto dan beserta wakilnya yang bernama Cecep Nurbakin. Nah, pasti kalian udah pada tahu kan siapa itu Gubernur Jawa Barat dan Bupati serta wakil-wakilnya. Sekarang Silvi mau ngejelasin lanjutnya nih, apa aja ciri-ciri khas Jawa Barat. Terdiri dari khas makanannya, adatnya, dan lain-lain. Oke, langsung disimak aja videonya ya. Tasikmalaya yang dikenal akan kulinernya. Makanan khas dari Tasikmalaya yang memiliki citra rasa yang lezat. Nah, kalau kalian kesini, kalian wajib banget nih nyobain makanan-makanannya. Di antaranya ada nasi cikur. Makanan ini olahan dari nasi yang dimasak dengan bambu. Yang kedua ada kelontong yang memiliki citra khas yang gurih dan teksturnya renyah. Jajanan yang terbuat dari ketan ini pokoknya wajib banget kalian cobain. Dan yang ketiga ada soto ayam Paturaman. Makanan ini gak kalah enak nih teman-teman. Dengan kuah yang lengkap diisi dengan daging ayam, ati amplas, dan ceker. Dan yang terakhir ada rengginang. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi kan mendengar makanan ini. Ya, makanan ini termasuk pangan tradisional Sunda yang tak dikenal asing lagi. Sangatlah mudah untuk teman-teman semua mencari rengginang, terutama pada saat menjelang Ramadan. Nah, ngomongin masalah makanan, jadi lapar ya nih teman-teman. Sekarang Silvi mau ngasih tahu nih tari khas tradisional yang ada di Tasikmalaya. Di sini ada yang namanya tari gelis. Tari gelis ini merupakan konsep warna busana penari dan pemusik yang warnanya yaitu kuning terang, merah terang, dan biru terang. Biasanya juga tari ini diiringi dengan angklung. Nah, kalian udah pada tahu kan lagu-lagu daerah Jawa Barat apa aja? Ya benar, lagu daerah Jawa Barat itu contohnya Manuk Bedali, Bubur Bulan, terus ada Cincang Teling, terus ada Es Lilin, dan masih banyak lainnya ya. Dan upacara perkawinan bagi masyarakat Tasikmalaya adalah upacara yang dilakukan setelah akad nikah, seperti upacara menyawer, kemudian dilanjut dengan mincek endok. Nah, mincek endok itu maksudnya yaitu menginjak telur, kemudian dilanjut lagi dengan buka pintu. Kemudian ada yang namanya ngariung. Ngariung itu seperti berkumpul dan diakhiri dengan kunjungan. Pasangan pengantin dibawa ke tempat penyawer, lalu mereka dipayungi dan tukang sawer berdiri di hadapan kedua pengantin. Penyawer mengucapkan ijab kabul sambil menyawer dengan beras, irisan kunir, dan uang logam. Setelah itu dilanjutkan dengan upacara menginjak telur yang disimpan di atas gelodok dan mempelai laki-laki menginjaknya. Kemudian mempelai perempuan mencuci kaki mempelai laki-laki dengan air kendi. Setelah itu, mempelai perempuan masuk ke dalam rumah, sedangkan mempelai laki-laki berdiri di muka bumi untuk melaksanakan upacara buka pintu. Dan ketika acara buka pintu, ada pertanyaan antara kedua mempelai yang diwakili oleh masing-masing pendampingnya. Sebagai pembuka, mempelai laki-laki mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang dijawab oleh mempelai perempuan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
kemudian dilanjutkan lagi dengan acara riungan dan munjungan. Nah, kalian tahu nggak nih teman-teman, upacara riungan itu apa? Sekarang Silvi mau ngejelasin ya. Nah, upacara riungan itu adalah upacara yang hanya dihadiri oleh orang tua kedua mempelai, kerabat dekat, dan sepupu. Adapun kedua mempelai duduk berhadapan setelah semua hadir. Kasur yang akan dipakai pengantin diletakkan di depan kuncen. Kuncen merupakan kata-kata pembuka, dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa sambil membakar kemenyan. Kemudian, kedua mempelai bersujud sungkem kepada kedua orang tua mereka, sesepuh, dan kerabat dekat. Dilanjut dengan pembagian makanan atas ucapan terima kasih kepada tuan rumah yang berisi opak, wajit, rengginang, dan pisang. Oke, baik, mungkin hanya ini perkenalan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.